Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan sebuah hadis yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan niat. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan beberapa hadis sesuai dengan waktu yang tersedia, yaitu hingga waktu salat Isya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, al-hadits tsani, yaitu hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian sampai kalian berwudu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian sampai kalian berwudu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang salat namun dia tidak berwudu, ataupun sudah berwudu namun dia berhadas, maka tatkala dia memaksa untuk salat, maka salatnya tidak akan diterima. Yang kita bacakan atau kita bicarakan yang pertama kali yaitu tentang perawi hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Itu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Dahulu sebelum beliau masuk Islam, namanya adalah Abdus Syams. Abdu Asyams itu apa artinya? Hambanya matahari. Hambanya matahari. Namun setelah masuk Islam maka diganti namanya menjadi Abdurrahman. Itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ataupun pada tahun Khaybar. Tahun Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Berarti beliau bersama Nabi hanya sekitar 3 tahun saja. Tidak lama. Dan beliau masuk Islam pada usia yang bisa dikatakan kalau di zaman sekarang ya sudah dewasa lah. Berusia 27 tahun. Jadi beliau masuk pada tahun 7 Hijriah dan usia beliau 27 tahun. Dan juga beliau mengikuti perang Khaybar. Itu perang Khaybar itu kampungnya milik orang Yahudi yang berjarak kurang lebih dari kota Madinah itu 170 km. 170 km ya, kurang lebih sini sampai Brebes atau sampai Tegal. Mereka berjalan kaki menuju Khaybar. Maka Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ini, itu tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang sangat perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling
senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah apa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah orang yang paling tahu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Persaksian dari seorang sahabat. Persaksian dari Ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah bersaksi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hanya berapa tahun? 3 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sebagai orang yang paling tahu terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangatnya beliau dalam mencari ilmu, semangatnya beliau dalam mencari ilmu. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah taala bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal dalam masalah hadis di zamannya, sehingga beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang begitu banyak, 5.374 hadis, 5.374 hadis. Beliau orang yang paling terbanyak dalam meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar dan Umar masuk Islam sebelum Abu Hurairah. Namun riwayat-riwayat yang datang dari beliau tidak sebanyak yang datang dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah hanya 3 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kenapa terjadi demikian. Yang pertama, karena Abu Bakar dan juga Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, khususnya Abu Bakar dan Umar, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua sibuk dengan kekhilafahan, sibuk menjadi pengurus negara, sehingga tidak sempat ataupun sedikit sekali waktunya untuk duduk bersama orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Hurairah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau fokus untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan tentang dirinya sendiri. Ma min ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadun, seorang pun, aktsaru haditsan minni, yang lebih banyak hadisnya daripada saya. Ini perkataan beliau. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang apa? Yang banyak hafalan hadisnya melebihi saya. Illa kana min Abdullah bin Amr ibn As, kecuali dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Fa innahu kana yaktubu wala aktub. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As, beliau adalah orang yang senantiasa menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saya, kata Abu Hurairah, saya tidak menulis. Namun Abdullah bin Amr bin As, riwayat yang datang dari beliau tidak sebanyak riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, sekitar hanya 700 hadis saja, hanya 700 hadis saja. Kenapa terjadi demikian? Yang pertama, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, dia memperbanyak ibadah setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya fokus ibadah, puasa, salat dan seterusnya. Tidak banyak duduk di majelis ilmu untuk menyampaikan hadis. Ataupun yang kedua, bahwasanya Abu Hurairah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah, dan orang yang datang ke kota Madinah tentunya jauh lebih banyak daripada di tempat yang lain. Abdullah bin Amr bin As, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melancong ke negeri Mesir. Dan orang yang datang ke kota Mesir tentunya tidak sebanyak orang yang datang ke kota Madinah, sehingga orang yang mengambil ilmu daripada Abdullah bin Amr bin As tidak sebanyak orang yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah.
Sehingga orang-orang di zaman sekarang, orang-orang mustasyrikin, yaitu orang-orang orientalis, mereka berusaha untuk mematikan nama Abu Hurairah. Mereka berusaha untuk mematikan nama Abu Hurairah. Mereka membuat syubhat-syubhat supaya supaya syariat-syariat Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu tidak dipakai. 5.374 hadis. Kalau Abu Hurairah sudah dimatikan namanya ataupun sudah di-off-kan, tentunya banyak ibadah-ibadah yang tidak dipakai. Maka orang-orang orientalis berusaha menskip Abu Hurairah. Bagaimana mungkin Abu Hurairah yang 3 tahun bersama Nabi namun meriwayatkan hadis yang banyak? Mereka berusaha memunculkan syubhat-syubhat, supaya orang Islam itu tidak mengakui keberadaan Abu Hurairah, ragu dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah radhiyallahu taala anhu. Ini yang berkaitan dengan perawi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita melihat hadis yang ada di sini. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perawi hadis tersebut, ditanya, apa itu hadas? Apa itu hadas? Maka beliau menjawab, fusaun au duratun. Fusaun au duratun. Fusa yaitu kentut. Jadi fusa dan durat itu dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama kentut. Bedanya kalau fusa tak bersuara, kalau durat bersuara. Jadi Abu Hurairah tatkala ditanya apa itu hadas, maka beliau menjawab dengan dengan kentut yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Karena ini posisinya sedang sholat. Dan hal ini yang mungkin terjadi pada orang yang sholat. Ya, kencing juga termasuk hadas. Namun yang enggak mungkin kan orang sholat kencing kan di celana, tidak mungkin. Maka beliau Abu Hurairah menjawab dengan satu hal yang mungkin, yaitu dengan kentut. Kentut kan mungkin terjadi di waktu sholat. Adapun hadas-hadas yang lain tidak mungkin terjadi di waktu sholat. Maka tatkala beliau ditanya tentang apa itu hadas dalam sholat, maka beliau menjawab yang paling mungkin terjadi, yaitu dengan kentut. Buang air besar juga hadas. Namun Abu Hurairah tidak menjawabnya. Kenapa? Hal ini tidak mungkin terjadi di waktu sholat. Ataupun karena dua hal ini banyak terjadi daripada pembatal-pembatal yang lainnya. Ya mungkin orang kebelet BAB, kebelet kencing mungkin. Namun hal yang semacam ini biasanya jarang terjadi dibandingkan dengan keluarnya angin dari belakang. Ini tentunya jauh lebih banyak. Sehingga tatkala Abu Hurairah ditanya tentang apa itu hadas, maka beliau menjawab dengan satu hal yang itu sering terjadi dan mungkin terjadi pada orang yang sedang sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan penafsiran dari Abu Hurairah tentang hadas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian. Ini hal yang penting bagi kita untuk kita perhatikan. Kita setiap hari beribadah, maka harus melihat apakah kira-kira ibadah kita itu diterima atau belum. Diterima atau belum. Maka syarat diterimanya ibadah harus kita perhatikan. Apakah sudah ikhlas dalam menjalankannya? Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Ini hal yang penting bagi kita untuk perhatikan dalam diri kita. Apakah sudah ikhlas
Kalau sudah ikhlas, tanya dengan pertanyaan kedua, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Namun kalau belum, berarti harus kita tinjau kembali, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi atau belum. Ini yang harus kita tanyakan pada diri kita. Jangan yang penting kita ibadah, jangan yang penting kita sholat, jangan yang penting kita puasa. Namun harus bertanya, apakah sudah diterima atau belum. Ibadah mana yang kira-kira sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah sedekahnya, ataupun yang lainnya. Ini satu hal yang penting bagi kita untuk kita bertanya, introspeksi pada diri kita. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memiliki suatu ucapan yang sungguh luar biasa. Beliau mengatakan, la an tuqbal li salatun wahidatun ahabbu ilayya min jami'id dunya. Seandainya satu salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Seandainya ada salat saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Lah maka inilah Allah rahasiakan apakah diterima atau tidak. Kalau dimunculkan kan bisa menimbulkan ujub, menimbulkan sombong dan seterusnya. Maka di antara hikmahnya Allah sembunyikan apakah diterima atau tidak, dengan supaya orang itu introspeksi, melihat dirinya apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau belum. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa dialah orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Meskipun demikian, beliau berdoa, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa saya, kabulkanlah doa saya. Padahal beliau meninggikan Ka'bah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, beliau berdoa supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya untuk memperhatikan apakah ada satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kita tanyakan pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah daripada orang yang bertakwa saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan daripada hadis yang kedua. Kemudian hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu dengan wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perincian wudu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Faidah dari hadis ini yang pertama, anna sholata minha maqbulun wa minha mardudun. Bahwasanya salat itu ada yang diterima dan juga ada yang tertolak. Tidak semuanya orang yang salat itu diterima salatnya. Mungkin tidak terpenuhi syaratnya, wudunya tidak benar, ataupun salatnya dalam salat tidak khusyuk dan seterusnya. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Famakana ala wifqi syar'i, maka yang salat yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa maqbulun, maka adalah salat yang diterima. Wa ma lam yakun ala wifqihi fahuwa mardudun, dan salat yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka salat tersebut adalah salat yang ditolak.
Mungkin dia menambah-nambahkan dalam ibadahnya, dalam sholatnya yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa satu amalan yang tidak ada contohnya dari kita, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka ini penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji agama ini supaya Pak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya syarat yang kedua terpenuhi, syarat diterimanya ibadah itu terpenuhi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, membaca tiap hari, usahakan ada waktu untuk membaca. Meskipun hanya 5 menit, 10 menit, sisakan dari waktu kita. Kalau kita tidak sempat membaca, ya minimal datang ke majelis ilmu untuk mendengarkan pengajian-pengajian. Pengajian juga enggak sempat, ya cari channel-channel yang bermanfaat. Kajian-kajian yang disiarkan melalui akun-akun ataupun melalui radio-radio dakwah. Sempatkan dalam sehari, jangan sampai dalam sehari kita tidak menambahkan ilmu agama. Wa hakadha sairu al-ibadat, dan begitu juga seluruh ibadah. Ada ibadah yang diterima, ada yang tidak. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh dari kita, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna salata fardhaha wa naflaha, bahwasanya salat yang wajib maupun yang sunnah, hatta salatil janazah, sampai salat jenazah, la tuqbalu idza shallahal muhdits, bahwasanya salat tersebut tidak akan diterima apabila yang salat adalah orang yang sudah berhadas, baik dia belum berwudu ataupun sudah berwudu namun batal. Walau kana nasiyan hatta yatawaddaa, meskipun dia lupa. Orang lupa tidak berwudu, kemudian dia sholat, maka ini apa? Sholatnya tidak akan diterima. Namun kalau sudah dia lupa, sama sekali lupa, maka ya sudah. Namun kalau dia lupa kemudian dia ingat, maka berarti dia wajib untuk melakukan sholat lagi meskipun sudah berlalu. Oh, saya ternyata tadi sholat zuhur belum wudu. Ataupun dia lupa bahwasanya dia tadi sudah batal wudunya, namun dia tatkala mau sholat merasa sudah berwudu ataupun merasa wudunya masih ada. Maka di waktu Isya dia ingat, oh tadi ternyata saya sudah batal, kemudian saya tidak wudu lagi. Maka dalam keadaan itu dia harus mengganti sholat zuhurnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak diterima karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu melakukan bersuci. Maka orang yang lupa, dia tatkala ingat harus menggantinya. Tidak boleh lah wis kelelen be, sudah lewat be, tidak boleh demikian. Karena sholat yang dilakukan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang apa? Yang sholat kemudian ada najisnya, di pakaiannya ada najisnya. Sholat memakai pakaian yang ada najisnya, kira-kira boleh tidak? Tidak boleh kan? Di waktu sholat dia ingat, oh ternyata baju saya tadi apa? Sudah dikencingi oleh anak saya. Berarti kan najis. Ketika dia sedang sholat dia ingat, maka harus dilepas segera, harus dilepas langsung. Namun kalau badannya juga kena, berarti juga harus dibersihkan dahulu. Namun kalau dia apa? Hanya bajunya saja, umpamanya bajunya di bawah, anaknya pipis, kemudian kecipratan, maka otomatis kan kena bajunya doang, bukan badannya. Dia ingat di waktu sholat, maka harus dilepas.
Kalau pakaian bawahnya menutupi auratnya, harus dilepas waktu itu juga, jangan dibatalkan, namun dilepas pakaiannya saja. Ataupun pecinya kena najis dan dia baru ingat di waktu sholat, harus dilepas langsung. Ataupun orang yang kena najis kemudian dia ingat setelah sholat selesai, maka pakaiannya sudah kena najis dan dia baru ingat setelah selesai sholat, maka yang demikian tidak harus ataupun tidak mengulangi sholatnya, berbeda dengan orang yang tidak berwudu, Yang ketiga, anna sholatal muhdits haramun hatta yatawadda'a. Bahwasanya wa kadzalika al-junub, masih yang kedua, wa kadzalika al-junub, dan begitu juga orang yang junub, idza shalla qabla an yahtasil, apabila dia salat sebelum mandi, dia lupa dia junub kemudian belum mandi, maka tatkala dia sudah salat, maka tatkala dia ingat harus mandi dahulu kemudian mengqadha salatnya. Yang ketiga, anna sholatal muhdits, bahwasanya salatnya orang yang berhadas haramun hatta yatawadda'a, adalah haram sampai dia berwudu. Orang yang tidak berwudu maka haram baginya untuk melakukan salat. Kalau dia maksa maka dia berdosa. Li'annallaha la yaqbaluha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Wa taqarrubu ilallahi bima la yaqbaluhu muhadatun lahu, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, maka itu termasuk jenis daripada menentang Allah ataupun bermain-main dengan Allah. Wa nau'un minal istihza, dan juga termasuk jenis istihza, yaitu penghinaan kepada syariat Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, annal insana idza tawaddaa li salatin, bahwasanya seseorang apabila berwudu untuk salat, thumma dakhala alaihi waktu salatin ukhra, kemudian masuk kepadanya waktu salat yang lain. Orang sudah berwudu di waktu maghrib, kemudian sampai isya, wa huwa ala taharatihi, dan dia masih dalam keadaan suci, artinya dia belum batal. Lam yajib alaihil wudu'u, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali, marratan tsaniyah, untuk yang kedua kalinya. Jadi satu wudu sampai dia batal meskipun 5 kali sholat. Mungkin atau enggak ini? Kemungkinan gak mungkin ya. Dua kali sholat saja di zaman sekarang ini jarang-jarang kan. Ada kebelet kencing, kebelet apalah. 3 kali ya mungkin. Zaman dahulu mungkin di waktu maghrib sampai isya sampai subuh masih ada. Karena zaman dahulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dia tidak tidur semalaman kan kemungkinan bisa dari maghrib, isya sampai subuh dia tidak kencing, tidak kentut, tidak BAB. Kemungkinan besar di zaman dahulu mungkin sekali. Mungkin kalau di zaman sekarang ya jarang-jarang, karena kita banyak makan, banyak minum. Adapun orang-orang terdahulu yang makannya hanya sedikit saja, yang hanya untuk menegakkan tulang punggungnya, maka mungkin kalau dia 3 sholat ini mereka hanya dengan 1 wudu, ataupun dari asar, maghrib dan isya. Ini sangat mungkin di zaman dahulu. Namun di zaman sekarang ya kemungkinan sangat susah, karena banyak makanan yang kita miliki, kemudian banyak berbagai macam minuman yang ada di rumah, kita minum semuanya, sehingga yang memaksa kita untuk senantiasa pergi ke kamar mandi. Yang kelima, ta'dhimu sya'ni shalah, yaitu pengagungan tentang urusan salat, haitsu la yaqbaluha Allah taala illa bithaharah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kecuali dalam keadaan bersuci. Maka salat merupakan ibadah yang agung. Dia merupakan rukun iman ataupun rukun Islam yang kedua,
dan dia juga merupakan tiangnya agama. Dan tidak mungkin suatu bangunan itu akan kokoh kecuali kalau ada tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya ya pasti akan hancur. Begitu juga Islam. Kalau sholatnya sudah hancur, maka amalan-amalan yang lainnya itu jauh lebih hancur. Pasti akan roboh. Maka sholat ini merupakan hal yang penting yang harus kita jaga, kita dan juga keluarga kita. Ingatkan keluarga kita dari masalah sholat. Jangan sampai ada yang bolong dari kita ataupun dari keluarga kita. Karena sholat merupakan tiang agama. Kalau tiangnya sudah hancur, sudah runtuh, maka bangunan pasti akan runtuh juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr ibn As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Yang meriwayatkan hadis ini adalah 3 sahabat, yaitu yang pertama Abdullah bin Amr ibn As, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah untuk tumit-tumit dalam ataupun dari neraka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh saat wudu. Yang pertama adalah perawinya Abdullah bin Amr bin Ibn As, yang tadi disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya tidak ada yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kecuali beliau. Beliau adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il Al-Qurashi. Beliau adalah orang yang banyak ibadah. Beliau adalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dahulu puasa terus menerus, dan salat malam tidak henti-hentinya, sehingga beliau dipanggil oleh Nabi, ditegur oleh Nabi, puasalah 3 hari lah, jangan ngoyo setiap hari puasa terus. Maka ditegur oleh Nabi 3 hari. Beliau mengatakan saya kuat untuk lebih dari itu. Ya kalau nggak bisa kalau pingin lagi ya puasa terakhir dengan puasa Daud, sehari puasa kemudian besoknya tidak puasa. Ini maksimal kalau mau, jangan puasa tiap hari, jangan puasa tiap hari. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang kuat dalam beribadah, dan sholat malamnya juga tidak pernah terhenti. Sehingga ini yang menyebabkan riwayat dari beliau ini tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena beliau fokus dengan ibadah. Para ulama berbeda pendapat di mana meninggal beliau radhiyallahu taala anhu dan kapan. Dan Imam Ahmad menukilkan bahwasanya meninggal beliau adalah pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ini Abdullah ibn Amr ibn As. Yang kedua itu Abu Hurairah, sudah kita bacakan tadi. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau dilahirkan di masa Islam. Beliau dilahirkan di masa Islam. Artinya Islam sudah ada. Beliau lahir 8 tahun sebelum hijrah. 8 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Berarti tatkala beliau hijrah ke kota Madinah berusia 8 tahun. Ini menurut salah satu pendapat. Beliau lahir 8 tahun sebelum hijrah.
Dan beliau merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan istri yang paling muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di kota Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah setelah sepeninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah meninggal pada tahun ke-10, meninggal pada tahun ke-10. Maka sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau menikahi Aisyah. Kata Syekh, bahwasanya beliau menikah dengan Nabi dengan usia yang masih sangat muda, yaitu 6 tahun. Beliau menikah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam usia 6 tahun. Tadi kita sebutkan bahwasanya apa? Beliau lahir 8 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau menikah pada usia 6 tahun. Kemudian Nabi berada di kota Madinah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Maka berarti tepat sekali kalau beliau meninggal ataupun beliau menikah pada usia 6 tahun. Beliau menikah pada usia 6 tahun. 8 dikurangi berapa tadi? Dikurangi 13 dikurangi 8. Berarti beliau lahir pada 5 Hijriah, pada 5 kenabian. Beliau lahir pada 5 kenabian. 5 sampai 10 kan tentunya apa? Tidak langsung tahun ke-10 dinikahi. Maka berarti Isra Mi'raj ataupun hijrah meninggalnya Khadijah adalah tahun ke-10. Maka berarti beliau lahir pada tahun ke-5. Kemudian dinikahi pada usia 6 tahun. Berarti ya kurang lebih dinikahi pada tahun ke-11 kenabian. Dinikahi pada tahun 11 kenabian setelah sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Masih sangat muda, masih sangat kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaurinya tatkala beliau berada di kota Madinah dan beliau sudah berusia 9 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal, maka Aisyah radhiyallahu taala masih berusia yang masih muda, yaitu 18 tahun. Dan beliau adalah orang yang cerdas sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi menikah dengan wanita yang masih muda, ya bahkan kita katakan masih anak-anak, supaya bisa menjaga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya istrinya sudah tua, kemungkinan hidup setelah meninggalnya Nabi itu pendek, sehingga tidak mungkin untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Aisyah yang usia ketika meninggalnya Nabi masih 18 tahun, masih usia yang produktif. Maka apa? Mungkin kemungkinan besar beliau memiliki waktu yang panjang untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya dari seorang wanita yang masih sangat muda. Dan Aisyah merupakan wanita yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita-wanita itu seperti keutamaan ats-tsarid, yaitu mungkin di zaman kita seperti bubur di atas makanan-makanan yang lain. Tsarid di zaman Nabi adalah makanan yang paling enak. Maka Aisyah diibaratkan seperti makanan tersebut dibanding dengan makanan-makanan yang lain, menunjukkan bahwasanya Aisyah merupakan wanita yang mulia, wanita yang mulia. Ini yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah untuk tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wailun, para ulama
berbeda pendapat dalam menafsirkan kata wailun. Yang pertama mereka mengatakan wailun itu halakun, kebinasaan, kehancuran. Dan yang lain mengatakan wailun adalah sebuah lembah di neraka. Wailun adalah sebuah lembah di neraka. Ini diantara penafsiran para ulama tentang kata wailun, seperti wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffif, yang mengurangi timbangan, orang yang mengurangi timbangan. Maka wail di sini para ulama berbeda pendapat, apakah kecelakaan ataupun sebuah tempat, sebuah lembah yang ada di neraka. Yang jelas bahwasanya ini semuanya hal yang tidak baik. Kedua-duanya, baik itu kecelakaan maupun sebuah tempat di neraka, keduanya adalah merupakan sesuatu yang tidak baik. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah untuk orang-orang yang tidak membasuh tumitnya dari neraka. Kisah hadis ini bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sedang safar, maka Nabi berada di bagian belakang. Nabi berada di bagian belakang. Dan ini yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berada di barisan yang belakang, tidak berada di bagian terdepan, menunjukkan tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berada di barisan belakang untuk melihat orang-orang yang lemah, untuk mengawasi orang-orang yang berada di belakang. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pemimpin, namun beliau selalu di bagian yang belakang untuk mengamati orang-orang yang bersama beliau. Apakah semuanya ada? Apakah semuanya tidak ada masalah ataupun ada yang memiliki masalah? Maka sehingga apa? Beliau senantiasa berada di bagian belakang. Maka tatkala Nabi di belakang, para sahabat ini apa? Nunggu sampai datang Nabi untuk melakukan sholat. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka yang mereka berada di depan, mereka bersegera untuk berwudu, buru-buru dalam berwudu, sehingga sebagian mereka tumitnya itu tidak kena air. Tumitnya tidak kena air. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sebagian tumitnya tidak kena air, Nabi katakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak kena air dari neraka. Ini cerita ataupun sebab terjadinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wailun lil aqabi minan nar. Bahwasanya para sahabat karena terburu-buru dalam berwudu sehingga ada bagian anggota wudunya itu, tumitnya itu tidak terbasuh oleh air. Di antara faedah hadis ini yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu'i bitadhir. Wajibnya membasuh seluruh anggota wudu. Wajibnya membasuh seluruh anggota wudu. Tidak boleh ada sedikit pun yang tertinggalkan, meskipun hanya sebesar mata uang. Tidak boleh, harus semuanya terkena air. Tentunya wudu di zaman itu kan tidak seperti zaman sekarang, pure banyak kan. Zaman dahulu airnya sedikit, sehingga mungkin ada yang terlewatkan karena airnya sangat sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, dengan satu genggaman tangan. Beliau berwudu dengan satu mud. Sehingga kalau hanya diginikan saja kan kemungkinan ada yang geronggong kemudian tidak tersentuh. Maka orang yang berwudu harus memperhatikan masalah tersebut, dilihat apakah sudah basah semua atau belum. Kalau zaman sekarang sudah pakai keran ya, mungkin 1 ember kan sekali wudu. Nabi kita hanya satu mud. Ketika mandi hanya 4 mud, 4 ginian doang. 4 cakupan tangan sampai 5 mud. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita mandinya 1 bak mandi besar. Maka perlu diperhatikan supaya tidak ada satu anggota yang terlewatkan. Ats-tsani al-wa'idu 'ala man akhalla bi syai'in min dzalika. Ada ancaman
bagi orang-orang yang meninggalkan dari salah satu anggota wudunya. Diancam oleh Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Yang ketiga, anna taksira fi syai'in min a'dha'i taharah yu'tabaru kabiratan min kaba'irid dzunub. Bahwasanya melewatkan, tidak membasuh dari anggota-anggota wudu itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Tidak membasuh sedikit dari anggota wudu yang wajib dibasuh itu termasuk dosa besar. Seperti tadi dicontohkan di sini, itu orang yang tidak membasuh tumitnya. Tumitnya tidak basah, masih kering. Maka ini termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena adanya ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda bahwasanya suatu amalan tersebut adalah dosa besar, adanya ancaman dari Islam, adanya ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Wailun, celakalah dia. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Yang keempat, anna ghusla rijlaini fil wudu'i wajibun idza kanata makshufatain. Bahwasanya membasuh dua kaki dalam berwudu adalah wajib apabila kedua kaki tersebut dalam keadaan terbuka. Kalau terbuka maka dia wajib untuk dibasuh. Sebagian kelompok mereka mengatakan bahwasanya yang wajib dalam berwudu adalah mengusap kaki. Yang wajib dalam berwudu adalah mengusap kaki. Tentunya pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kaki adalah anggota yang wajib untuk dibasuh, tidak boleh diusap kecuali kalau dia memakai khuf ataupun dia memakai kaos kaki yang dipakainya sebelum keadaan yang dipakainya setelah dia bersuci. Sebagaimana nanti kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap khuf. Ini pendapat yang benar bahwasanya wudu ataupun membasuh kaki adalah hal yang wajib. Kalau seandainya wudu adalah diusap, kalau seandainya kaki adalah diusap, kalau seandainya kaki itu diusap, wajibnya adalah diusap, tentunya apa? Nabi SAW tidak akan mengancam orang yang tidak membasahi tumitnya. Nabi tidak akan mengancam. Namun karena Nabi SAW mengancam orang yang tidak membasuh tumitnya, menunjukkan bahwasanya membasuh kaki adalah wajib, bukan sunnah ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah wajib. Kalau seandainya yang kering tadi tidak mengapa, tentunya ini menunjukkan ini tidak wajib. Namun karena Nabi mengancam orang yang tidak mengusap, tidak membasuh kakinya, ini menunjukkan bahwasanya membasuh adalah wajib, bukan wajibnya mengusap kaki. Yang terakhir, itsbatul jaza 'alal a'mal. Ada dalil tentang balasan untuk amalan-amalan. Wa anal jaza min jinsil amal, dan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Di sini orang tersebut tidak membasuh kakinya, maka yang disiksa adalah kakinya, yang disiksa adalah tumitnya, diancam dengan masuk ke dalam neraka ataupun diancam dengan kecelakaan. Maka al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.